Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 14 Januari 2023 dalam pekan biasa pertama tahun A. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Fredrik Suciadi, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budi kami. Ambillah dari kami kegelapan karena dosa dan ketidaktahuan. Berikanlah kepada kami pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar. Karuniakanlah kepada kami untuk memahami sabdamu, sehingga kami mampu mewartakan kabar baik ini bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 4, ayat 12 sampai dengan ayat 16. Saudara-saudara, sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sabda itu menusuk amat dalam, sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Tak
Aku takkan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dihina, dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke.
Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini dalam bacaan Injil, Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17, mengisahkan bagaimana Yesus memanggil Lewi si pemungut cukai. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemungut cukai terbilang dalam kelompok pendosa. Mereka adalah pengkhianat bangsa yang bekerja untuk penjajah. Mereka dibenci dan dianggap najis oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Namun, Yesus justru memanggil Lewi untuk menjadi pengikutnya. Yesus datang untuk menobatkan para pendosa dan memanggilnya untuk menjadi perpanjangan tangannya. Mereka yang berdosa, yang mau bertobat inilah yang ingin disembuhkan oleh Tuhan, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, melainkan mereka yang sakit. Sebagaimana Lewi yang dikisahkan di dalam Injil, kita adalah juga orang-orang berdosa yang membutuhkan pertobatan dan kesembuhan rohani dari Tuhan. Namun seringkali kesadaran ini tidak tumbuh di dalam hati kita. Lebih sering kita melihat diri kita sebagai orang baik, suci, benar, sebagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita lebih mudah menilai orang lain sebagai pendosa yang tidak layak mendapat kerahiman dari Tuhan. Kesombongan diri inilah yang perlu untuk kita koreksi dan kita perbaiki. Tuhan datang untuk kita semua, baik yang berdosa dan merasa tidak pantas, ataupun juga bagi kita yang berdosa dan merasa tidak pantas. Lewi seperti juga semua pemungut pajak dikenal sebagai orang berdosa, sebab mereka memeras rakyat melalui pajak untuk kekayaan pribadi. Karena dosanya, orang banyak menguncilkan mereka. Komunikasi dan interaksi dengan mereka dianggap sebagai pantangan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok orang yang sangat mencibir keberadaan mereka. Akan tetapi, Yesus justru memanggil Lewi sebagai pengikutnya. Ia bergaul, makan dan minum bersama mereka. Ia tidak peduli pada pekerjaannya, pada kata-kata orang sekitar, dan pada perlakuan orang terhadap kaumnya. Yesus beranggapan bahwa justru merekalah kelompok orang yang membutuhkannya. Tentu saja kedekatan Yesus dengan pemungut cukai dan orang berdosa ini menimbulkan pertanyaan di kalangan ahli-ahli Taurat golongan Farisi. Mereka bertanya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus pun menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Betapa bahagianya kita sekarang, karena dalam keadaan berdosa sekalipun, Yesus memihak kita. Ia tetap menunjukkan cinta dan kerahimannya. Marilah kita mengikuti Dia dan bertobat. Mari kita menaruh pada pengharapan akan keselamatan daripadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Pencipta dan Penyelamat, Yesus Putramu telah Kau urapi untuk menyampaikan sabda penuh cinta kasih kepada umat manusia. Semoga kami dapat memenuhi sabdanya agar dapat menemukan keselamatan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama di Kau dan dalam persekutuan Roh Kudus hidup
dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.